wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'al intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wa ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa ibtigha' mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qina bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa rahman malaikatil muqarrabin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kembali lagi kita taklim seperti biasa setiap habis subuh kecuali hari Jumat, insyaallah itu hari libur. Karena itu waktu untuk lebih banyak baca salat Nabi SAW. Taklim dengan kitab Ajalatus Sibak ila Makarimil Akhlaq yang ditulis oleh Imam Al-Alama Al-Habib Muhammad bin Abdullah Haddad rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi bi ulumi fid darain amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi bi ulumi fid darain amin la anqal al-munjiyat. Kemarin kita sudah membahas 4 sifat utama daripada sifat-sifat baik. Maksudnya dari 4 sifat ini nanti melahirkan sifat kebaikan yang lainnya. Atau al-musamma bil munjiyat. Jangan lupa sifat yang baik itu sifatul hasanah hiya al-munjiyat. Di sini sebut al-munjiyat. Apa itu munjiyat? Yang memberikan keselamatan atau yang menolong. Sifat baik itu sifatnya menolong. Menolong seseorang dari keburukan dunia sampai akhirat. Kemarin 4 sifat utama kita sudah tahu. Yang pertama hikmah, kemudian yang kedua syaja'ah, kemudian yang ketiga iffah, kemudian yang keempat adl. Nah, sekarang kita masuk ke bab al-munjiyat. Al-munjiyat atau penyelamat, sifat-sifatnya itu banyak sekali. Di sini dikatakan al-munjiyatu wa hiya katsiratun. Banyak. Awwaluha wa ulaha, yang pertama dan yang paling utama adalah sihhatut tauhid wa sidqu fi qawli la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim bihaitsu ya'taqid an la nafi'a wa la dharra fid darin wa la mutasarrifa fihima 'ala al-haqiqati illallah. Di sini dikatakan munjiyat itu banyak. Yang pertama dan yang paling utama adalah benarnya tauhid, maksudnya keyakinan. Keyakinannya dia benar. Jadi dia mesti perbaiki dulu keyakinannya dia. Bagaimana keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasidqu, dan bersungguh-sungguh fi qauli, dalam mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sihhatut tauhid, benarnya keyakinannya dia, tauhidnya dia kepada Allah, yang dia asakan cuma Allah, dan benar-benarnya dia dalam pengucapan la ilaha illallah, dan wala haula wala quwata illa billah il aliyyil azim. Dua kalimat ini, la ilaha illallah sama la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini harus benar. Benar gimana? Selain pengucapan lafadznya, maksudnya di sini keyakinannya dia dengan dua kalimat tersebut. Jadi bukan cuma dia sekedar mengucapkan la ilaha illallah atau la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bukan cuma sekedar mengucapkan gitu. Maksudnya gimana? Keyakinannya. Apa itu? An la nafi'a, tidak ada satupun yang beri manfaat. Wala dharra, juga memberikan mudarat. Fid daraini, di dunia ini sampai di akhirat nanti. Wala mutasarrifa fihima, juga tidak ada yang menggerakkan sesuatu di dunia sampai di akhirat nanti. Alal haqiqati ilallah, secara hakikat kecuali Allah. Hakikatnya semuanya Allah yang menggerakkan. Dalam artian begini, ketika seseorang mendapatkan satu kebaikan, jangan dia ngerasa itu dirinya dia yang berusaha. Kenapa kamu bisa makan? Kalau saya usaha, saya kerja. Lah, tapi Allah yang kasih kamu sebenarnya. Itu yang mesti dia tanamkan di dirinya dia.
Jadi la ilaha illallah bukan cuma sekedar kalimat tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, bukan cuma sekedar itu, tapi itu mencakup semuanya. Apa itu? Tiada yang memberi rezeki, tiada yang memberi keselamatan, tiada yang memberi mudarat, tiada yang memberi dan lain-lainnya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada daya dan upaya dari kita sebagai manusia kecuali semuanya dari Allah. Makanya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini diciptakan oleh Allah. Allah yang kasih kekuatan, Allah yang kasih rasa ingin, Allah yang kasih rasa manis, pahit dan lain sebagainya. Kembali nanti ke Allah. Maksud kembali ke Allah gimana? Gimana syukurnya kita sama Allah, sadarnya kita sama Allah. Nah, ini yang dimaksud akhlak atau sifat yang baik itu bisa menyelamatkan karena menghasilkan sifat muraqabah. Muraqabah itu selalu dia ngerasa dia diperhatikan oleh Allah. Jadi ketika dia mau berbuat sesuatu hal dia agak susah. Nah, di sini yang menentukan iman seseorang. Kadang naik, kadang turun. Kita sampai sini paham? Jadi dia yakinin tidak ada yang beri manfaat, mudarat atau apapun itu, dan juga yang menggerakkan apapun di dunia atau di akhirat ini kecuali semuanya secara hakikat Allah yang berbuat. Dengan catatan dia tidak boleh menyalahkan Allah. Masalah kamu kenapa maksiat? Gal ini Allah yang ciptakan. Enggak, bukan itu maksudnya. Yang kamu sadari Allah yang ngasih kamu kekuatan, kemampuan untuk memilih. Ya kan? Allah yang ngasih kesempatan untuk kamu memilih, dan kamu yang milih yang buruk, bukan Allah yang milihkan kamu keburukan. Itu maksudnya. Al-Quran yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbuka yakhluqu man yasha wa yakhtar." Dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Kamu yang pilih. Kamu ngikutin yang baik atau yang buruk. Itu maksudnya. Wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin, dan kalian tidak memiliki kehendak kecuali semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Gitu. Jadi orang bisa mengetahui kenapa? Coba volumenya ditambahin. Suara apanya? Suara live-nya. Mbah lah. Jadi itu al-munjat, sifat-sifat yang memberi keselamatan atau menolong yang pertama, dan yang paling utama sihhatut tauhid, benarnya keyakinan kita sama Allah dalam ucapan dua kalimat itu, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini aja difahami nanti. Sama kayak orang yang buat kenyang itu makanan apa Allah? Allah. Makan itu cuma perantara kita untuk kenyang. Khalas. Wujud Sob. Berarti kita nggak boleh makan, bukan nggak boleh. Kalian boleh makan dan harus makan sebagai manusia. Menunjukkan kalian makhluk, juga menunjukkan bagaimana kalian butuhnya sama Allah. Kalian sama makanan aja sangat butuh, apalagi sama Allah yang ciptakan makanan. Yang nggak boleh itu kalau kalian meyakini, ya alhamdulillah, atau dia bilang ini kalau nggak makan gitu bisa mati, itu nggak boleh. Itu maksudnya. Atau tidur, kalau nggak tidur 8 jam atau 16 jam misalkan, dia nanti nggak segar, nggak sehat. Yang ngasih sakit itu Allah, yang ngasih sehat itu Allah. Tidur itu cuma perantara supaya kalian tuh bisa segar, bisa bangun untuk malam. Banyak orang-orang yang nggak tidur. Di antara Imam Habib Rahman bin Muhammad Segaf pertama kali, kalau tidak salah, itu beliau 40 tahun nggak pernah tidur malam. Wudu, sholat subuhnya pakai wudu dari isya. Isyanya beliau di awal waktu. Jadi isya sampai subuh nggak batal, ngapain? Sholat ngaji. Itu kerjaannya. Sakit enggak, stroke enggak, sampai akhir hayat meninggal
Maksudnya bukan meninggal gara-gara stroke, bukan gara-gara darah tinggi, karena sudah ta'alluq yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang, dia mesti punya keyakinan apapun yang menimpa dia, misalkan dari kebaikan, itu datangnya dari Allah. Sebagaimana ucapan Nabi Allah Sulaiman kalau nggak salah, ketika dipuji, beliau punya banyak kebaikan. Oh, masya Allah kan, mukjizatnya, hartanya. Apa ucapan beliau? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Liyabluwani ashkur am akfur. Untuk menguji diriku, apakah aku termasuk hamba yang bersyukur atau tidak. Mazal ma fi syut. Gantikan ininya aja, gantikan sambungannya. Coba lihat di situ ya. Jadi ketika dia mendapatkan satu kebaikan, maka itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji kita dengan keburukan, di tas yang satunya dulu. Kalau enggak di laci-laci, tas satu yang sana. Allah ingin menguji kita, memberikan kita suatu keburukan, misalkan musibah, sakit, kecelakaan dan sebagainya. Falaka syifalahu, maka enggak ada yang bisa menghentikan. Maka ada sifatnya Allah An-Nafi', ada sifatnya Allah Ad-Dar. Sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Ada. Dan jadi kita bisa paham di sini sifat setelah kesimpulannya, setelah kemarin kita bahas, udah ada suaranya. Kemudian kedua syaja'ah, yang ketiga ifah, yang keempat adl. Nah, empat ini melahirkan sifat-sifat luhur yang lain yang disebut al-munjiyat. Apa itu al-munjiyat? Yang pertama dan yang paling utama, benarnya tauhid, keyakinan kita sama Allah, dan benarnya dalam pengucapan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maksudnya apa? Kita yakin gak ada yang ngasih manfaat, gak ada yang ngasih mudarat, gak ada yang menggerakkan segala sesuatu yang ada dalam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahas itu. Kayak tadi orang kenyang makan, yang ngasih kenyang siapa? Makanannya apa? Allah. Allah yang ngasih kenyang lewat perantara makanan. Lewat perantara makanan. Atau yang ngasih musibah, kecelakaan siapa? Allah yang kasih ujian untuk kita dekatkan diri sama Allah. Bukan ngejauhkan diri dari Allah. Atau ngasih nikmat, sama, untuk lebih mendekatkan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Wa natijah, kesimpulannya, wa natijatu tauhidil kubra, kesimpulannya dari keyakinan ini yang paling besar apa itu? Huwa ridho, yaitu ridho atau rela bimuril qada, dengan pahitnya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man radhiya falahu ridha, yang ridha dia bakal dapat ridha juga dari Allah. Jangan waktu enaknya aja dia terima, wah, masalah dia terima, dia ridha sama ketentuan Allah waktu enaknya. Waktu lagi tidak enak dia enggak ridha. Bukan begitu ridha maksudnya. Ridha itu kamu terima dari yang tidak enak dulu. Kalau yang enak pasti kamu terima. Kan gitu. Dikasih duit siapa yang gak ridho? Tapi saat Allah jauhkan kamu dari duit, bisa gak kamu ridho sama ketentuan Allah? Faham? Jadi kesimpulan utamanya, tujuan akhlak ini, munjiat tadi ini, agar kita semua bisa ridho sama ketentuannya Allah.
dari yang paling pahit sekalipun. Berat, makanya dapatnya apa? Ridhonya Allah. Kan katanya sini dikatakan Nabi SAW bersabda, man radhiya anillah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang ridho kepada Allah, maksudnya ketentuannya Allah semuanya, maka Allah pun akan ridho kepada dirinya. Syuf, ini balasan besar. Kita ridho sama Allah wajar, harus kita hamba. Tapi Allah ridho sama kita dengan amal kita yang sedikit, amal kita yang gak ada apa-apanya, amal kita yang tadi itu semuanya dari Allah. Yang ngasih taufik buat sholat siapa? Allah. Yang ngasih kekuatan kita untuk puasa siapa? Allah. Yang ngasih kita rezeki buat bisa sedekah siapa? Allah. Yang ngasih kita kekuatan untuk melakukan amal baik siapa? Allah. Semuanya dari Allah. Nggak ada dari kita ternyata. Tapi kita ridho dengan ketentuan Allah yang pahit, Allah ridho sama amal kita yang sedikit tadi. Walaupun semuanya dari Allah. Nggak ada amal kita sebenarnya. Alhamdulillah. Kalau kita termasuk yang dalam ucapan Nabi SAW, man lam yarda bi qada'i falyatub rabban siwa'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang tidak ridha, tidak terima dengan keputusanku, kata Allah, cari aja Tuhan yang lain. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi itu fungsi atau tujuan utama al-munjiyat, akhlak-akhlak yang luhur. Biar kita bisa ridha sama ketentuannya Allah. Wahkam tu sun'a, aku telah mengerahkan semuanya sesuai keinginanku, kehendakku, kesaanaanku, kata Allah. Faman radhiya falahu ridha minni, yang ridho akan ketentuanku, dia bakal dapat ridhoku. Hatta yalqani, sampai dia ketemu aku masih dalam keadaan aku ridho. Dan itu maksud terus-terusan, Allah gak bakal murka sama dia. Waman sakhata, tapi kalau dia murka sama ketentuannya Allah, dia nggak terima sama takdirnya Allah, falahu suqtu minni hatta yalqani, maka dia bakal dapat murkaku juga sampai dia ketemu aku. Artinya apa? Allah nggak bakal ridho lagi sama dia. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi lainnya, ana inda dhanni abdi bi, aku itu tergantung prasangka hambaku. Kalau dia ridho dengan ketentuanku, dia ridho dengan pemberianku, dia ridho dengan takdirku, maka aku ridho sama dia. Tapi kalau dia benci, dia murka, aku juga benci, aku murka. Makanya sama Allah itu banyak-banyak husnudzon. Husnudzon bukan kepedean. Bedakan husnudzon sama kepedean. Kepedean itu begini, aku udah sholat kok, yang pasti Allah nggak murka sama aku. Itu kepedean. Husnudzon, mudah-mudahan Allah terima dan Allah tidak murka sama saya. Husnudzon sama kepedean ini beda tipis. Kalau husnudzon, dia bakal ngerjakan semua amaliyah ibadahnya dia dengan ilmu. Maksudnya apa? Dia tahu gak bakal diterima sholat seorang hamba kecuali pakai ilmu. Berarti apa? Dia harus belajar ilmu sholat. Kepedean, ngapain saya belajar, toh tinggal sholat aja kok. Ini kepedean, pasti Allah terima. Gitu loh. Paham? Itu bedanya. Yang gak boleh tuh kepedean di hadapan Allah. Kalau husnudzon itu harus, wajib. Walihada kana Sayyidur Radin Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaghdab li nafsihi, qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, fama qala li syai' fa'altu lima fa'altah wa li syai' lam af'alhu ala fa'alta kadza wa la qala fi syai'in kana laitahu lam yakun wa la fi syai'in lam yakun laitahu kan wa kana idza khasamani mukhasimun min ahli yaqul da'uh la qadiya syai' lakana muttafaq alaih. Oleh sebab itu, Sayyidur Radhi, orang pemimpin, orang yang paling ridho kepada keturunan Allah dan Nabi Muhammad SAW, nggak pernah marah kalau berhubungan sama diri beliau. Kita harus marah, tapi ini Nabi ya. Maksudnya kita untuk mencontoh Nabi, orang menghina kita, mukul kita, ngapain kita nggak boleh marah. Tapi kalau orang menghina Nabi sih wajib marah kita, goblok kalau kita nggak marah. Dalam artian gini, selama itu dia cuma ngehina, ngejek, yang sekiranya nggak main fisik, keluarga dan sebagainya, udah masa bodoh aja, maafkan, gitu loh. Wa in udhiya ya'fu wa la yu'aqib, kan sifatnya Nabi. Kalau diganggu Nabi maafkan. Paham enggak? Bukan berarti nggak boleh marah. Orang dalam hadis Nabi mengatakan, Imam Syafi'i apa? Pokoknya ada satu ucapan, man istaghdaba wa lam yaghdab fa huwa kal himar.
Siapa yang dipancing buat marah nih, dibuat marah tapi nggak marah-marah, dia seperti himar, seperti keledai, maksudnya kayak binatang nggak punya akal. Wah, ada saatnya kita boleh marah. Kan harus dibahas bagaimana marahnya dia lillah dan sebagainya. Nah, ini Nabi SAW itu nggak pernah beliau marah kalau beliaunya yang keganggu. Misalkan di sini dikatakan bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan, aku khidmat sama Nabi 10 tahun. 10 tahun. Dan tidak pernah Nabi SAW menanyakan kepadaku, kenapa kok kamu kerjakan ini? Kenapa nggak yang lain aja, kata Nabi. Nggak, Nabi nggak pernah begitu. Yang aku kerjakan Nabi udah, yang aku masak Nabi makan. Atau yang nggak aku kerjakan Nabi nggak pernah bilang, coba kamu kerjain yang ini. Nggak, Nabi ngelihat aku nggak apa-ngapain, itu Nabi diam. Nabi diam aja, nggak bakal dibahas sama Nabi SAW. Atau misalkan aku ngerjakan satu hal, coba jangan dikerjain. Nggak, Nabi nggak pernah begitu. Walhasil apapun perbuatanku Nabi selalu iya. Bahkan sampai kadang-kadang ada keluarga dari keluarga Nabi SAW, istilahnya wajar kan, bukan marah tapi kesel. Ada tamu nggak dibuatin air, akhirnya buat sendiri gitu loh kasarnya. Sedangkan dia datang dikasih sama ibundanya untuk khidmat sama Nabi SAW, untuk jadi pembantunya Nabi Muhammad. Tapi udah tahu ada tamu, dia nggak buatin air, ini contoh. Akhirnya sering tegur, kamu ini ada tamu. Nggak, kalau Nabi dengar begitu, udah biarin aja. Nggak apa-apa, orang tinggal buat air kan bisa kamu. Nggak harus dia kan. Nabi malah ngebela kesannya itu. Ini sifatnya Nabi Muhammad SAW. Sama seperti yang diajarkan Nabi kepada keluarga beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemarin kita udah dengar, manggil pembantunya nggak dengar, 3 kali panggilan nggak dijawab, tanya kenapa, aku aman karena kamu nggak bakal marah sama aku. Nah, ini akhlak-akhlak yang luhur. Wa qala sallallahu al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair wa fi kullin khairun. Nabi SAW bersabda, orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang beriman yang lemah. Wa fi kullin khairun, tapi dua-duanya itu ada kebaikan. Jadi al-mu'minul qawi khairun, lebih baik, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang beriman yang lemah. Di kedua-duanya, yaitu di mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah, itu ada kebaikan kok. Nabi SAW melanjutkan, uhrus ala ma yanfa'uka, maka kamu harus lebih kepada sesuatu yang bermanfaat untuk kamu. Fokuskan dirimu ke sana. Apa yang bisa ngasih kamu manfaat? Dalam artian keselamatan. Wasta'in billah wala ta'jaz. Minta tolong sama Allah, jangan jadi lemah. Makanya ada doanya Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dari lemah sama malas. Minta sama Allah. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Dan jika ada sesuatu menimpamu, jangan kamu katakan, kata Nabi, seandai kata aku waktu itu begini ya, seandai kata aja aku kerjakan A, B, C, tidak bakal begini jadinya. Lah, bukan begitu kata Nabi. Walakin qul, tapi katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini takdir dari Allah, yang Allah kehendaki sudah Allah, pasti Allah kerjakan. Enggak mungkin Allah diamkan. Udah kejadian, udah takdir, terima ridho, maksudnya Nabi. Itu artinya kaum mukmin yang kuat, bisa terima takdirnya Allah. Tapi kalau kamu bilang, coba dulu aku begini ya, pasti nggak kayak gini sekarang ceritanya. Yang sudah harus apa? Perbaiki. Mumpung kamu masih hidup, ada kesempatan perbaiki. Yang sudah jangan dipusingkan, jangan diingat terus. Kenapa? Itu bakal jadi ngebuat kamu makin jauh dari Allah, bakal nyakitin hati kamu, akhirnya keyakinan kamu sama Allah bakal hilang. Coba dulu saya nggak makan sambal, nggak makan cabai, pasti saya nggak bakal punya penyakit kanker usus nih. Enggak, yang udah itu nikmat kok. Waktu kamu makan kamu nikmat, udah nikmatin. Perbaiki apa itu? Ya udah, jauh-jauhin sambal. Kan sudah sakit sekarang, jangan lagi dimakan. Jangan lagi juga makan yang kandungannya mirip sama sambal, misalkan kayak merica
atau apapun itu, diperbaiki semuanya. Fa in lau tuftah amal fa in lau taftah amal syaitan. Oh, maka in sama lau, jika atau seandai kata, itu ngebukakan pintu perbuatan untuk syaitan. Jadi kata-kata seumpama, seandaikan, ini ngebuat syaitan beramal nanti. Oh, syaitan senang. Ya salam, digoda sama syaitan. Iya, coba kamu dulu begini. Wah, enggak bakal begini kamu. Udah, kamu sekarang ini. Walhasil akhirnya ujung apa? Ya sudahlah. Sekalian aja. Kan udah ke ini, udah kecebur, sekalian aja. Gitu loh. Itu maksudnya. Jadi kalau yang sudah ridho sama ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad al-Hadrami al-Mutawaffa sanah fi qasidah ar-ra'iyah fa inna qawlaka lim hadha wa kaifa wa hal minka i'tirad 'ala ar-Rahmani 'azza wa jalla قل قدر الله ما شاء الإله فعل إذا غلبت كما قد صح في الخبر وأسأل من الله كشف البؤس والضرر وقال في الأخرى إلزم باب ربك واترك لدون واسأله السلامة من دار الفتون لا يضيق صدرك فالحديث يهون الله المقدر والعالم شؤون لا يكثر همك ما قدر يكون. Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan, dan sungguhnya ucapan mulim, kenapa? Wakif, gimana ya? Wahal, apa ya kira-kira ya? Minka, darimu. I'tirad 'ala Rahman azza wa jal, itu nunjukin pertentanganmu kepada Allah. Kenapa saya kerjain ini? Seakan-akan kamu gak terima sama takdirnya Allah. Wakif, bagaimana bisa saya tercebur dalam perbuatan ini? Seakan-akan kamu gak percaya Allah yang gerakkan kamu. Allah yang ngasih kekuatan kamu, memang kesalahan dari kamu. Betul, tapi kamu harus terima takdir Allah. Itu maksudnya. Hal apa bisa dirubah lagi? Gak mungkin. Minka i'tirad 'ala Rahman, itu nunjukin kamu bertentangan sama ketentuannya Allah. Qul, katakan, qaddarallahu ma sya'al ilahul fa'al. Katakan kata Abdul Haddad, ini takdir dari Allah. Yang Allah kehendaki pasti Allah kerjakan. Dan itu lebih menenangkan untuk hati. Orang kalau dia belajar ridha sama takdirnya Allah, itu lebih menenangkan buat hatinya dia, buat dirinya. Terus dalam qasidah lain juga Allah mengatakan, ilzam bab rabbak, terus meneruslah kamu berpegang atau mengadu di pintu Tuhanmu. Watrukul ladun, tinggalkan segala sesuatu selain Allah. Maksudnya apa? Gak bakal ada yang ngasih selamat kamu, gak bakal ada yang ngasih sehat kamu, gak bakal ada yang bisa ngamankan kamu dunia sampai akhirat kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kamu manfaat atau mudarat, pasti cuma Allah. Pasti cuma Allah. Paham? Oh, saya keluar rumah, saya kecelakaan gara-gara saya keluar. Lah, bukan. Memang sudah takdirnya Allah. Waktunya kamu sakit, waktunya kamu dekatkan diri sama Allah. Ilzamba rabbak watrukul ladun, tinggal kesan Allah. Was'alhu salamah min daril futun, dan minta sama Allah keselamatan dari dunia yang penuh sama fitnah ini. Oh, fitnahnya Masya Allah. Fitnahnya dunia bukan cuma untuk orang bodoh. Siapapun dia, bahkan para nabi sekalipun, itu diuji sama Allah dengan fitnahnya dunia. Ujian mereka para nabi lebih besar dari ujian kita seorang hamba. Paling beratnya ujian itu nabi. Dari semua nabi paling berat Nabi Muhammad SAW. Ujian terberat para nabi yang semuanya pasti diuji. Gak ada yang nikmat hidupnya. Gak ada yang rehat, santai, zen, mau tidur, makan, ini semua enggak. Semuanya diuji, mau dia di rumah ataupun di luar rumah. Mau dianya tidur ataupun dia bangun, semuanya sudah ada ketentuan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. La yadhiq sadruk fal hadits yahun. Nah, cara kita supaya selamat dari ujian ini, minta sama Allah, ilzam bab rabbak. Terus minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah, siang, malam, pagi, sore, semuanya minta sama Allah. Habis, ya Allah, saya minta selamat, saya minta selamat, saya minta selamat.
Walhasil setelah kamu minta, kamu jaga diri kamu, la yadhiq sadruk. Jangan jadi kecil hati kamu. Jangan sempit. Maksudnya apa? Keyakinan kamu sama Allah nggak boleh kurang. Fal hadis yahun. Seumpama ada kejadian, ya tadi itu mungkin ada musibah atau sesuatu yang tidak kita senangi, sudah kejadian, ya sudah. Allahul muqaddar wal alam syu'un. Allah yang takdirkan semuanya. Dalam semesta ini termasuk daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. La tukatsir hammak ma qaddir yakun. Jangan banyak-banyak pikiran, jangan sumpek-sumpek. Yang sudah takdir udah terima aja maksudnya. Maksudnya paham? Sedikit lagi. Ila akhir magal, sampai akhir qasidah beliau. Banyak tuh nasihat-nasihat semua isinya. Yang zamba perobak itu isinya nasihat-nasihat semua tentang keyakinan kita sama Allah. Gal sallallahu alaihi wasallam la taksur hammuk ma qaddir yakun. Wa ma turzak ya'tik. Gal kata Nabi SAW, jangan banyak sumpek, semua takdir pasti terjadi. Ini hadis. La taksur hammuk ma qaddir yakun. Yang telah Allah tetapkan pasti terjadi. Wa ma turzak, dan yang diberikan rezeki oleh Allah untuk kamu, ya'tik, pasti datang ke kamu. Pasti datang ke kamu. Paham? Nah, beliau menulis qasidah tadi itu ya terserah di sini. Tatak surhamuk magudir yakun. Jangan sumpek-sumpek. Atau la tukasir hammak magudir yakun. Jangan kamu tambah lagi pikiranmu. Yang udah terjadi kejadian. Itu qasidah luar biasa. Makanya kalau orang bimbang, ragu dengan Allah, sering-sering dengar qasidah itu. Ilzam bab rabbak watrukul ladun was'alhu salamah min daril futun la yadhiqu sadruk fal hadith yahun Allahul muqaddar wal alam syu'un la yakthuru hammuk ma gudir yakun. Salafun saleh, mereka ini kalau nulis sesuatu syair, qasidah atau pujian itu berdasarkan dalil. Kitanya aja kadang nggak tahu. Sampai di kalimat beliau alladzi li ghairik la yasil ilaik. Yang memang buat orang nggak bakal nyampe ke kamu. Alladzi gusimlak hasilun ladik. Tapi kalau sudah ditakdirkan buat kamu, memang bagian kamu, pasti kamu dapat. Mau bagaimanapun kamu. Itu tadi, wa ma turzak ya'tik. Yang Allah kasih ke kamu bakal datang. Udah tunggu aja. Tapi harus usaha. Tapi jangan berpegangan, jangan taktamid alal amal ala ikhtiarik. Jangan kamu bersandar sama ikhtiarmu. Tapi tetap sama Allah. Jangan kita yang ada di muka bumi, makhluk yang ada di dalam laut punya tanah lagi dalamnya, cacing itu masih ada makanan di sini. Mereka masih dapat jatah makanan, masih dapat jatah hidup, berkembang biak dan lain sebagainya. Apalagi kita yang manusia, yang Allah bilang walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan manusia atau anak cucu Adam. Nah, ini yang perlu kita fahami, sehingga kita semua mau beramal sebagaimana amalnya para nabi, orang saleh, syuhada, salihin yang lainnya. Kita ngikut di barisan mereka, kita berjuang di jalan mereka, kita mengamalkan ilmu mereka semua. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa ridha akan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia sampai akhirat. Allah jadikan ketentuan atau takdir buat kita ketentuan yang hasanah, yang jamil, yang sekiranya dapat lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wallahu a'lam bisawab. Minta maaf kalau ada salah kata. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.